Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jessica Tersiana Handayani, NIM 195221072 dari kelas Akuntansi Syariah 4B. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai hukum Bitcoin dalam ekonomi Islam. Sebelum ke pembahasan, sebenarnya Bitcoin itu apa sih? Jadi, Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setelah menyelesaikan transaksi oleh penjual dan pembeli, dengan Bitcoin itu akan secara otomatis dicatat dalam jaringan basis data Bitcoin. Mata uang ini, bentuk dan penyimpanannya adalah digital. Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Bitcoin yaitu aman, karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma, sehingga tidak dimungkinkan adanya celah untuk pemalsuan saldo mata uang itu sendiri. Sedangkan kekurangan dari Bitcoin yaitu rentan terhadap kejahatan cyber. Jika terjadi kehilangan, Bitcoin tidak dapat diasuransikan, karena Bitcoin tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum manapun. Peredaran Bitcoin sebagai bentuk mata uang masih memiliki banyak perdebatan baik di kalangan para ulama maupun para ahli. Bitcoin sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan mudaratnya. Beberapa tinjauan syariah mengenai Bitcoin adalah sebagai berikut. Yang pertama dari segi kekayaan. Diakui oleh syariah sebagai sesuatu yang berharga dan bermanfaat, dapat diidentifikasi, dapat dipindahtangankan, dapat dimiliki. Dari kriteria tersebut, Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi, karena di dalam Islam kekayaan juga harus memiliki nilai intrinsik yang dapat diuntungkan. Kemudian tinjauan dari segi mata uang. Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpanan nilai. Dari kriteria tersebut, Bitcoin juga tidak termasuk dalam komoditi, karena uang harus dapat diterima secara umum, sebagai alat penyimpanan nilai, dan sebagai satuan hitung. Dalam masyarakat, Bitcoin juga masih banyak pro dan kontra. Pro dalam Bitcoin yaitu Bitcoin dan pasar uang kripto bisa menawarkan cara untuk meminimalkan efek resiko dari berbagai hal dan dapat melindungi portofolio trader dengan diversifikasi di beragam jenis kripto itu sendiri. Lindung nilai merupakan cara untuk mengurangi resiko dari gejolak ekonomi yang biasanya berimbas negatif pada aset lain. Sedangkan kontra dalam Bitcoin dan mata uang kripto lainnya tidak terpusat dan tidak dapat dibuat oleh bank sentral manapun. Jika Bitcoin menjadi sangat populer sebagai sarana untuk transaksi dan untuk menyimpan kekayaan, maka ini bisa lebih sulit bagi bank sentral untuk mempertimbangkan dampak dari penggunaan Bitcoin itu sendiri terhadap kondisi ekonomi di negara ini. Demikian pembahasan singkat mengenai apa itu Bitcoin dan hukum Bitcoin dalam ekonomi Islam. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.